adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 2 Agustus 2022, hari biasa pekan ke-18. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, meskipun kami sudah jatuh ke dalam dosa, Engkau memulihkan hidup kami dengan pengampunan. Semoga rahmat kasih-Mu menguatkan kami untuk mengalahkan kuasa kejahatan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 36. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa menjauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan, tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika Engkau benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh Engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, ada beberapa hal yang ditampilkan dalam Injil pada hari ini. Pertama, Yesus datang jam 3. Ingat-ingat, jam 3 itu Yesus juga wafat. Dan pada jam 3 kali ini dia berjalan di atas air. Jam 3 Yesus bangkit. Dan menurut kepercayaan orang-orang yang kurang beriman, jam-jam segitu tuh setan-setan tuh gentayangan. Maka ketika Yesus berjalan di atas air, mereka berpikir itu hantu. Dan memang kita sering sejak kecil ditakut-takuti ada hantu, sehingga kita mempunyai bayangan sendiri tentang hantu. Suatu hari saya berkunjung ke sebuah desa di kaki Gunung Merapi. Bagi saya, Celeret Gombel Gunung Merapi itu merupakan keindahan tersendiri.
Karena di tempat saya tinggal tidak ada. Yang ada adalah hingar-bingar, polusi. Di sana luar biasa. Jam 3 saya bangunkan teman saya yang tinggal di desa itu. Dan saya melihat Cilered Gombel itu luar biasa indah. Dulu kan belum punya, tidak ada handphone. Kalau sekarang pakai di foto. Dulu tidak bisa, hanya dengan mata telanjang saja. Dan jam 3 kan jam ngantuk. Teman saya bilang gini, Adi, nanti ada hantu loh di sini. Aku nggak takut sama hantu. Saya masih lihat Cilered Gombel itu. Kira-kira 30 menit kemudian dia bilang, tahu nggak di sini suka ada perampok loh. Salah-salah kepala kita hilang. Ayo kita pulang. Oh, langsung saya berangkat. Jadi konotasi atau bias tekanan-tekanan berbeda. Saya udah percaya. Tetapi pandangan ini memang ada juga pada zaman kita. Pada zaman para murid juga sudah ada. Maka Yesus ingin menepis. Dengan mengatakan apa? Inilah aku, tenang, jangan takut. Nah, jadi saudaraku terkasih, kalau kita melihat hantu, jangan takut. Dia tidak bisa memenggal kepala kita. Apa tandanya? Artinya mereka itu ingin kita doakan. Jadi kita doakan. Baik, kalau engkau menampilkan wajah, aku doakan ya supaya kamu masuk surga, tidak lagi gentayangan kemana-mana. Dan kita menyebut nama Yesus. Yesus, ampunilah mereka, terimalah mereka dalam tangan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana Yesus kemudian bergabung dengan para murid. Ya. Tetapi sebelum bergabung, kita lihat dalam cerita bagaimana Petrus mau turun dan dia mau berjalan juga seperti Yesus di atas air. Ketika dingin sudah datang pada tubuhnya, dia takut dan kurang beriman, dia tenggelam. Maka Yesus memberikan tangannya. Nah, refleksi untuk kita apa? Sering dalam kehidupan kita ini sok jago. Wah, pokoknya masalah bisa aku tepis, masalah bisa aku pecahkan. Tetapi pada suatu waktu kita nggak bisa apa-apa. Kemana kita harus pergi? Ke Yesus. Minta pertolongan pada Yesus agar Yesus mengulurkan tangan, membuka masalah kita menjadi solusi yang indah. Nah, yang ketiga, katakan para murid setelah melihat kejadian itu dengan mengatakan apa? Sungguh engkau ini putra Allah. Inilah ungkapan iman. Kapan kita berkata kepada Yesus, sungguh engkau putra Allah? Kalau kita tahu diri, jaga pikiran, jaga hati kita, jaga mulut kita, untuk senantiasa berpikir positif. Keburukan-keburukan, kecurigaan-kecurigaan, gossiping-gossiping, itu tidak ada gunanya, tidak menyelesaikan masalah. Maka mari kita berpangku tangan dan membuka tangan, bergandengan tangan, memecahkan masalah bersama, dan kita mendapatkannya. Dan kita berkata, sungguh engkau putra Allah. Kenapa? Engkau senantiasa di sampingku ketika aku berjalan kemana saja aku berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat pagi.